Dia bilang gini, Father, ketika ada orang mau bunuh diri dan dia bertanya, di mana Tuhan? Sebenarnya dia bertanya, di mana sesamaku manusia? Artinya, ketika orang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, sesungguhnya yang utama adalah dia ditinggalkan oleh sesama manusia. Ketika misalnya kita kesepian, sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Jangan-jangan pertama-tama orang-orang di sekitar kita gak ada. Jangan-jangan itu yang kita cari. Makanya statistik bunuh diri di Asia lumayan tinggi. Juara pertama Korea Selatan, juara kedua Mongolia, juara ketiga Jepang. Pendidikan maju, ekonomi bagus, tetapi ada kekosongan di dalam hatinya. Kenapa? Bisa jadi bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan dengan segala distraksi di dunia ini. Makanya gak ketemu Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Saya kan masih praktek jadi dokter ya, Bapak Ibu. Rumah saya di Kanada, di Bogor. Saya praktek di Karolus, Salemba, Jakarta Pusat. Tiap pagi saya harus berangkat, kan bisa pagi dulu setengah 6. Habis itu jam 6 lewat sedikit berangkat naik mobil lewat tol Jagorawi. Dan buat Anda yang pernah lewat tol Jagorawi dari arah Bogor ke Jakarta, di atas jam 6 itu udah kayak api penyucian. Macet luar biasa. Dan itu capek. Praktek berjam-jam, selesai jam 4, balik lagi ke Keranggan bareng orang-orang pulang kerja, macet lagi, capek. Sampai Keranggan sekitar jam 8 malam, jam 7 malam. Sudah ada ibu-ibu yang menunggu untuk konseling. Mau nggak mau saya bilang, kalau mau saya mau konseling, kalau mau iya ibu silahkan. Dalam hati aku silahkan. Ibu silahkan, gitu ya, masuk ke ruang konseling. Dia cerita panjang kali lebar, 1 jam. Saya bisa tahu riwayat suaminya, saya bisa tahu kelakuan anaknya, saya bisa tahu omongan tetangganya. Dalam 1 jam dia cerita semua. Setelah cerita, saya nggak ngasih solusi apapun atas masalah dia, tapi dia bilang gini, Romo, kepala saya sekarang segar, enteng, hati saya ringan dan tenang. Terima kasih. Dalam hati ibu, sekarang kepala saya hati saya berat. Tapi kan mungkin gitu ya. Oh iya ibu, terima kasih kembali. Kita doa sebentar ya, silahkan pulang. Masuk ke kamar dengan kondisi berat. Biasanya kita romo-romo tiap malam ada doa yang namanya kompletorium. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera mengurus sabda-Mu. Doa yang biasa dibawakan di malam biar hati pada malam hari. Habis itu pemeriksaan batin, merenungkan apa yang terjadi pada hari itu, bersyukur, mendoakan orang-orang yang ditemukan pada hari itu. Tapi karena saya capek, saya nggak doa itu. Saya lihat handphone saya kedip-kedip. Saya ambil handphone saya bilang ke Tuhan, aku mau main TikTok dulu. Bapak Ibu di sini ada yang punya akun TikTok? Ada ya, ada yang Facebook ya, Instagram, apapun media sosial. Cuma pada saat aku nggak punya. Yang saya pegang TikTok. Tuhan, aku mau main TikTok dulu. 1 swipe aja Tuhan, 1 aja. Akhirnya saya swipe TikTok, itu suka ada yang jualan Bapak Ibu. Ada tahu yang lagi live streaming jualan. Pada saat itu yang jualan namanya akunnya batuakik.id. Jualan batu akik di live TikTok. Dia bilang batu akik ini tapak jalan, warnanya putih, ada gambar salib, warnanya merah. Waktu itu harganya 1.500.000. Sekarang kalau ada 3 orang bilang mau, ketik mau, harganya jadi 300.000. Ih, murah banget. Saya ketik mau, ini kalau cuma gitu ya, mau. Tunggu 2 orang lagi, mau 3
cerita suaminya namanya Gary Cohen selingkuh, nge-DM cewek lain di Instagram. Dia cerita dengan sangat bagus, narasinya bagus, bikin sedih. Terus ada lagu sedihnya juga. Menangislah kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, dan seterusnya. Lagunya sedih, ceritanya sedih. Saya empati, saya ketik di live chat, "Bung semangat ya Bung, enter." Harusnya saya doa, saya malah masih semangat istri orang yang saya kenal di dalam. Lihat, meninggalkan Tuhan dengan distraksi, hasilnya bisa kemana-mana Bapak Ibu. Apakah saya selesai di situ? Kok Ibu gak percaya sama saya sih? Dia pede banget. Ya, enggak mungkin kalau kembali lagi. Tapi dengar, begitu kita meninggalkan Tuhan, baliknya susah. Saya bilang ke Tuhan, satu suara lagi. Kali ini yang galau kucing. Di FYP saya ada cerita kucing jantan. Habis main dari luar, lewat jendela, direkam sama pemiliknya, kepergok sama kucing betina. Kucing betinanya dia. Kucing betinanya nyium-nyium kucing jantannya, marah. Kenapa? Karena kucing jantannya bau kucing betina lain. Marah. Terus kameranya ngeliat keluar, di Solo ada kucing betina yang memang menurut saya lebih cantik daripada kucing betinanya. Kan Anda bisa tahu ya, kucing cantik sama kucing biasa aja ya. Itu ada bedanya juga. Kucing jantannya dimarah-marahin. Terus ada lagu galau. Anda pernah dapat EGP ini gak sih di TikTok? Cerita kucing ini? Enggak, saya doang yang dapat EGP itu. Masa sih pasti ada. Terus ada ini, ada lagu galau kucing. Miau 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 miau. Makin lama makin aneh. Di TikTok ada live streaming namanya ngecek kodam. Ada yang tahu kodam? Ada yang pernah ngecek? Kodam itu kayak mainan superstitious gitu. Katanya ada makhluk yang melindungi kita. Dan si orang yang live TikTok ini ngebaca kodam kamu apa, tapi ketik nama nanti dibacain kodamnya apa. Misalnya Susanti, ketik enter, kodam kamu, wah ada kakek-kakek berjambut putih ngejagain kamu. Susanto enter, wah kamu dijaga harimau berkepala naga. Itu juga. Saya penasaran, Wena kodamnya apa? Ada yang pernah lihat ini gak sih? Ada kan? Ada kan? Nah, ini salah satu yang lain dari saya nih. Penasaran kan? Saya coba ketik W-E-N-A-N Wena. Saya mau tag, tiba-tiba suara hati saya berbicara, Wena stop. Gimana kalau ada umat kamu yang cek kodam juga sekarang? Ini kayak masuk sini. Besok kamu ketemu dia bilang, Romo, kodam kita sama. Lihat makin jauh. Malam itu saya enggak doa kepada Ibu. Saya tidur dengan hati yang gelisah, hati yang jauh dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Harus balik lagi. Distraksi handphone Anda dan handphone saya kalau Anda lihat lebih banyak hal yang nggak terlalu baik. Percaya sama saya. Kalau kita terdistraksi sama Tuhan, harus balik lagi. Sekarang kita lihat videonya ya. Mudah-mudahan audionya aman. Pak, jangan tinggalkan saya Pak. Kita lihat video simulasi